warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Januariana selaku dosen aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya Cita Dinda Thalia dengan NIM P27903122111 dari kelas 1C Teknologi Laboratorium Medis akan mempresentasikan materi tentang hubungan antara proteinuria dengan jumlah trombosit pada pasien infeksi Dengue. Penyakit Dengue disebabkan oleh virus Dengue dari kelompok Arbovirus B, yaitu Arthropoda borne virus atau virus yang disebarkan oleh arthropoda. Virus ini termasuk genus Flavivirus dari famili Flaviviridae. Penegakan diagnosis penyakit ini berdasarkan kriteria WHO, yaitu kriteria klinis meliputi demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas dan berlangsung selama 2-7 hari. Terdapat manifestasi pendarahan, pembesaran hati, dan juga shock. Materi yang selanjutnya, Dengue. Penyakit infeksi virus yang sering menimbulkan morbiditas dan mortalitas cukup tinggi di Indonesia setiap tahunnya. Jumlah trombosit merupakan salah satu parameter yang dijadikan indikasi dalam diagnosis penyakit ini. Dalam perkembangannya, pada infeksi Dengue berat sering menyebabkan terjadinya proteinuria melalui mekanisme kebocoran plasma. Kondisi ini akan berlangsung seiring bertambah beratnya penyakit. Lalu yang kedua ada trombositopenia. Apa sih trombositopenia itu? Trombositopenia atau jumlah trombosit yang rendah dan kebocoran plasma yang ditandai dengan homokonsentrasi. Penyakit ini disebabkan karena terbentuknya kompleks virus antibodi yang merangsang terjadinya agregasi trombosit. Lalu, berapa lama trombosit itu hidup? Lama trombosit normal hidup adalah 7-10 hari. Fungsi trombosit sendiri adalah pembentukan sumbat mekanik selama respon hemostatis normal terhadap cedera vaskuler. Lalu, trombositopenia menjadi penanda seseorang infeksi Dengue. Ini terjadi melalui mekanisme penekanan sumsum tulang, hidup dekstrusi, dan pemendekan masa hidup trombosit. Pada perkembangannya, infeksi virus Dengue yang berat sering menyebabkan terjadinya proteinuria melalui beberapa mekanisme. Kebocoran protein plasma pada kondisi infeksi virus Dengue berat, dalam hal ini, renjatan menyebabkan protein yang difiltrasi di ginjal semakin tinggi dan menimbulkan proteinuria. Kondisi proteinuria pada pasien sindrom renjatan Dengue akan mempengaruhi tata laksana, prognosis, dan mortalitas dengan infeksi virus Dengue. Ini dibuktikan oleh penelitian Warni Arif et al. Pada tahun 2017, di mana 100% responden pada penelitian itu memiliki jumlah trombosit yang kurang dari 150.000 atau mengalami trombositopenia. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar proteinuria ada diantaranya demam, aktivitas, massa otot, kadar albumin, dan glukosa serum. Hipotensi pada kondisi renjatan menyebabkan aktifnya sistem renin, angiotensin, dan aldosteron untuk meningkatkan tekanan darah. Hal ini menjelaskan bahwa kejadian proteinuria dipicu oleh bertambahnya derajat keparahan penyakit infeksi Dengue terutama adanya renjatan. Meskipun kondisi proteinuria juga bisa ditemukan pada pasien tanpa renjatan, salah satunya adanya demam tinggi. Lalu, bagaimana sih cara deteksi proteinuria? Proteinuria sendiri dapat dideteksi dengan melakukan pemeriksaan urin secara kualitatif, semi kualitatif, maupun kuantitatif.
Penelitian mengenai proteinuria ini penting untuk dilakukan karena akan dapat menentukan jenis cairan koloid yang digunakan bila kita mampu mengetahui ukuran jenis dari protein yang diekskresi menurut Suroso pada tahun 2010. Pada kondisi sindrom pencatan Denji, konsentrasi protein plasma dalam berbagai ukuran kadarnya berkurang akibat kebocoran plasma. Presentasi filtrasi protein dalam urin meningkat pada penurunan kadar antitrombin plasma. Lalu metode apa yang digunakan dalam penelitiannya? Jenis penelitian yang dipakai adalah analitik retrospektif yang terbagi menjadi dua, yaitu ada kriteria inklusi, catatan rekam medik yang lengkap meliputi identitas pasien. Lalu ada kriteria eksklusi, pasien dengan catatan medik tidak lengkap. Jadi hanya sekedar diagnosis. Setelah itu, dilakukan analisis data secara univariat dan bivariat dengan rumus uji chi-square. Variabel dependent adalah jumlah trombosit, sedangkan variabel independen adalah proteinuria. Lalu hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh informasi hasil responden berdasarkan usia pada anak-anak usia 1-10 tahun itu 33%, lalu ada usia 11-20 tahun sekitar 26%, lalu 21-30 tahun itu sebesar 20%, 31-40 tahun sekitar 13%, lalu di atas 40 tahun hanya sekitar 8%. Lalu hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin diperoleh jumlah responden laki-laki lebih besar dibanding jumlah responden pada perempuan, di mana jumlah responden laki-laki sekitar 57%, sedangkan pada wanita hanya 43%. Ini membuktikan bahwa usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepekaan terhadap infeksi virus Dengue, dan usia mempunyai peranan penting untuk timbulnya gejala klinis berupa kebocoran plasma menurut Widjono tahun 2007. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, dengan jumlah responden laki-laki yang paling banyak, itu membuktikan bahwa jenis kelamin berhubungan dengan perbedaan sensitivitas dalam hal agregasi trombosit antara laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya disimpulkan bahwa trombosit laki-laki lebih sensitif dibanding trombosit perempuan dalam hal agregasi. Lalu menurut Riana tahun 2014, beberapa penelitian menyimpulkan kondisi proteinuria yang terjadi akibat perubahan dari glikokalis pada lapisan endotel pembuluh darah, baik vaskular, sistemik, maupun renal, yang menyebabkan bocoran protein baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, termasuk albumin dan transferin yang biasanya susah keluar dari lumen vaskular. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara jumlah trombosit dengan derajat keparahan penyakit, antara jumlah trombosit dengan derajat keparahan penyakit, dan antara jumlah trombosit dengan proteinuria pada infeksi Dengue. Informasi tadi saya kutip berdasarkan jurnal e-Journal Poltekkes. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau
salah ucap, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.